Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masiral kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari yang cerah ini Allah kembali memberikan nikmat kepada kita untuk bermajlis duduk dalam kajian yang tidak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali ketika kita bersimpuh di majlis ilmu. Karena majlis ilmu adalah majlis yang utama, perkumpulan yang terbaik. Tidak ada perkumpulan terbaik di permukaan bumi ini kecuali ketika kita kumpul membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu akan mendatangkan ketentraman. Ini akan mendatangkan ketenangan. Malaikat akan menaungi kita dan nama-nama kita disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang penuh dengan cobaan ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan fitnah yang terkadang-kadang menjadikan diri kita galau, tidak tenang, maka obat dari semua itu adalah ilmu. Kita sekarang hidup di zaman fitnah. Baik fitnah syahwat, godaan hawa nafsu, atau fitnah syubhat, fitnah pemikiran, kerancuan berpikir, kerancuan pendapat yang sadar atau tidak sadar kalau menimpa kita akan mengikis agama kita. Tentu kita tidak ingin agama kita terkikis gara-gara fitnah syubhat atau syahwat. Fitnah syahwat obatnya adalah iman, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Godaan dosa yang setiap hari ada di depan mata kita, yang kalau tidak kuat keimanan kita, kita akan jatuh dalam dosa tersebut. Maka orang yang bahagia adalah orang yang bisa selamat dari fitnah syahwat dengan selalu mengaji, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, mengingat Allah, takut kepadanya. Ini untuk menepis fitnah syahwat, hawa nafsu. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan menyebut nama Allah hati akan tentram. Kita mungkin tidak tenang melihat pemandangan syahwat di depan mata kita, di dalam kehidupan sehari-hari, di jalan-jalan, di terminal, di bandara dan lain-lain, yang akan mengikis keimanan seorang kalau tidak tebal imannya dengan fitnah syahwat ini. Yang kedua,
fitnah yang melanda kita, fitnah syubhat, pemikiran. Tadi syahwat, sekarang syubhat. Berapa banyak di zaman kita terlontar pendapat-pendapat yang membuat kegaduhan. Ada yang mengatakan bahwa haji boleh dilakukan di bulan Syawal. Allahu Akbar. Ini menabrak kesepakatan para ulama, menabrak apa yang diajarkan oleh Rasul. Bahkan Allah SWT telah menegaskan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Bulan-bulan tertentu, tidak setiap bulan. Tapi dengan alasan supaya nanti hajinya tenang, khusyuk, tidak desak-desakan, kita majukan haji di bulan Syawal. Tentu ini syubhat, pemikiran sangat berbahaya. Yang jika seorang muslim tidak mengantisipasinya, dia akan termakan syubhat ini dan akan menjadi pengagum orang-orang yang mengagungkan akalnya. Syubhat, pemikiran, kerancuan dalam hal berpikir dan berpendapat. Ada juga syubhat dalam hal pemikiran yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran sembarangan. Penafsiran yang berlandaskan pendapat pribadi, bukan pendapat ulama. Seperti ketika ada seorang yang menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Dia mengatakan penafsiran ihdinas siratal mustaqim tidak tepat kalau dikatakan seperti itu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya apa? Ihdinas siratal mustaqim menurut dia adalah solusi permasalahan apapun yang Anda alami, jalan keluarnya adalah Allah. Allahu Akbar. Syubhat pemikiran. Ini lebih berbahaya. Bahkan satu negara bisa hancur karena adanya syubhat pemikiran. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah menjaga kita dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Nah, di zaman ini harus kita belajar. Fitnah syahwat obatnya iman, karena godaan setan berbuat maksiat. Fitnah pemikiran syubhat obatnya apa? Ilmu. Bagaimana kita bisa meluruskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan selamat dengan model syubhat yang menerpa kita. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, penulis rahimahullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin adalah cermin saudaranya yang mukmin juga. Hadis dikeluarkan Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, yang baik, yang bagus. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini mengajarkan pada kita siapakah cermin kita. Cermin seorang mukmin itu yang bagaimana? Nyata Rasulullah mengatakan al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itu cerminan bagi saudaranya mukmin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya termasuk sifat persaudaraan yang baik adalah bagaimana kita memperhatikan saudara kita. Kalau kita berkaca, bercermin di kaca, tentu kita akan melihat
postur tubuh kita, wajah kita seperti asli. Itu namanya cermin. Ya. Nah, Rasulullah menggambarkan orang mukmin dengan mukmin itu bagikan cermin saudaranya. Artinya apa? Kalau saudaranya salah, dia ingatkan. Dia tidak ingin saudaranya terjatuh dalam dosa. Dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka seorang mukmin terhadap mukmin yang lain saling menasihati, tidak mencari kesalahan. Maka kalau melihat saudaranya melakukan kesalahan, ya teman akrab yang melakukan kesalahan, dia nasihati ketergelincirannya, ya, dan seterusnya. Kemudian ditunjukkan ke jalan yang lurus, itu namanya cermin. Dibagaikan kita berkaca, seorang mukmin berkaca, itulah gambaran hakikat kita dengan saudara kita. Kita berkaca melihat saudara kita dalam kelemahan, maka kita bantu. Kita berkaca bahwa saudara kita memiliki kekurangan, kita bantu. Akhlaknya yang tidak baik, kemudian kita perbaiki, maka ini termasuk cermin seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah bahwa seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Seperti kita bercermin di kaca, tentu kita akan melihat orang yang asli sama seperti kita di kaca. Nah, demikianlah halnya bila seorang mukmin dia berkaca untuk saudaranya. Artinya kalau saya rajin sholat jamaah, maka saudara saya juga harus rajin. Kalau saya gemar berinfak, saudara saya juga harus gemar infak. Karena Rasulullah mengatakan, la yu'min la yahillu li muslimin alla yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sungguhnya seorang muslim itu akan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai apa? Dirinya sendiri. Maka saudara-saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita melihat kebengkokan saudara kita, kemudian kita meluruskan, jangan dipahami ini sebagai peringatan keras. Atau sebagai bentuk dia nggak suka. Ya, kita misalkan hidup bermasyarakat, ada orang yang sifatnya tidak baik, kemudian kita ingatkan. Ini bukan berarti kita benci sama saudara kita, enggak. Ini dalam rangka amar ma'ruf, nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Jangan lantas dipahami kritikan itu sebagai alat untuk menjatuhkan, tidak. Jadi seorang mukmin itu dia akan mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kalau diri sendiri kita senang sholat, kita senang sedekah, maka kita pun ingin saudara kita seperti kita. Ya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekurangan pasti ada dalam diri seorang muslim. Maka kita jangan berat hati ketika dikritik, ketika diingatkan. Kita terima kalau memang kritikan itu baik. Jadi kritik mengkritik antara saudara seorang muslim dengan muslim yang lain biasa, nggak ada masalah. Yang masalah itu kan para pengikutnya. Ustadz mengkritik ustadz biasa. Cuma yang kebakaran jenggot kan pengikutnya. Sehingga komentar-komentarnya komentar yang tidak baik. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Ya. Sebagaimana kita bercermin melihat wajah kita seperti asli, begitulah kita kepada saudara kita. Kita ingin saudara kita seperti kita. Sehingga berada dalam kebaikan, sehingga berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis Allah membawakan hadis yang lain. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan ciptaan kepadaku, maka baguskanlah akhlakku. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini dinilai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai hadis yang sahih. Derajat hadisnya apa? Hadis yang sahih. Apa isi dari apa yang disabdakan Nabi? Beliau berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau perbagusi bentuk rupa tubuhku, maka bagusilah akhlakku. Allahu Akbar. Sekelas Nabi Muhammad masih doa, ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan penciptaan terhadap diriku, maka baguskanlah akhlakku. Karena akhlak yang baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, tidak kita ragukan pahala yang sangat besar. Dengan akhlak yang baik, seorang hamba bisa mencapai derajat yang tinggi dengan semata-mata akhlak yang baik. Maka Nabi berdoa, sebagaimana Engkau perbagusi bentuk rupaku ya Allah, maka perbagusi juga akhlakku. Sehingga hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita bahwa hendaknya seseorang membagusi batinnya lebih utama daripada membagusi lahiriahnya. Hadis ini lihat, ya Allah, bagaimana Engkau membagusi lahiriahku, bagusilah akhlakku. Berarti memperbaiki akhlak itu dengan ilmu, dengan belajar. Bukan memperbaiki akhlak hanya diingatkan 1-2 kali, berubah, kemudian besok berubah lagi. Tidak. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bolehnya kita tawasul dengan perbuatan Nabi SAW. Kita tawasul dengan perbuatan Nabi, maksudnya apa? Ya Allah, Engkau telah menciptakan ini, ya, dengan perbuatan Allah, bukan perbuatan Nabi. Bolehnya tawasul dengan perbuatan Rasulullah SAW. Nah, seorang tawasul dengan perbuatan Allah, seperti dalam hadis ini, ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan penciptaanku. Berarti di sini menunjukkan bolehnya kita tawasul dengan perbuatan Allah. Maaf, bukan perbuatan Nabi, tapi perbuatan Allah. Ya Allah, Engkau pencipta langit dan bumi, kabulkanlah doaku, luaskanlah rizkiku. Boleh. Karena yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Maka bagusinlah akhlakku. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap masalah batin lebih utama daripada menyibukkan permasalahan lahiriah saja. Jadi batin kita harus kita jaga. Harus kita sirami dengan ilmu, dengan hidayah dan seterusnya. Karena yang namanya akhlak batin bisa berubah-ubah. Hati itu kan dinamakan hati litaqallubiha, karena perubahannya. Nah, kita mohon pada Allah agar Allah pun baguskan akhlak kita sebagaimana Allah menyempurnakan penciptaan tubuh kita. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, pelajaran yang bisa kita petik yang ketiga dari hadis yang mulia ini, anjuran kepada seluruh manusia untuk meminta kepada Allah SWT. Nabi makhluk yang mulia, dia saja masih memohon minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang membaguskan ciptaanku, baguskanlah akhlakku. Maka orang Islam kalau meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada zat orang yang sudah meninggal. Kalau kita meminta, mintalah kepada Allah langsung. Karena ini menunjukkan kuatnya tauhid kita. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran
anjuran bagi seluruh manusia untuk meminta kepada Allah. Karena Allah lah yang mengabulkan doa. Karena Allah lah yang memudahkan urusan kita. Maka kita minta doa apa saja yang kita inginkan, doalah kepada Allah. Sungguh hadis ini sangat mulia sekali. Mengajarkan kita satu doa, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membagusi akhlakku, maka perbagusilah. Dan sebagaimana Engkau telah membagusi ciptaanku, maka perbagusilah apa? Akhlakku. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, inilah dua hadis yang singkat yang bisa kita bahas di siang hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau telepon yang masuk, kami persilakan. Yang pertama, ada pertanyaan via SMS dari Ummu Ahmad di Cikarang. Ustadz, bagaimana sikap kita apabila sudah menasihati saudara yang berbuat kesalahan akan tapi tidak diindahkan? Sikap Anda adalah bersabar. Anda memberikan nasihat kepada saudara, tapi nasihat Anda tidak diindahkan, maka Anda bersabar. Karena tidak ada kewajiban bagi manusia kecuali menyampaikan. Allah berfirman, "Wa ma'alaika illal balagh." Dan tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan saja. Kita sampaikan, diterima alhamdulillah, tidak diterima juga bukan urusan kita. Maka Anda kewajibannya adalah bersabar dengan terus tetap menasihati saudara Anda. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu tawasul dan apa kaitan tawasul dengan akhlak? Tadi hadis ini kita singgung bahwa kita boleh bertawasul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari hadis, "Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan ciptaanku, maka baguskanlah akhlakku." Tawasul adalah mencari perantara, dan maksudnya adalah ketika kita doa dengan memakai perantara. Tapi ada perantara yang dibolehkan dalam agama dan ada perantara yang tidak dibolehkan. Perantara yang dibolehkan dalam tawasul yaitu kita mengambil perantara berupa nama-nama Allah yang baik dan indah. Nama-nama Allah yang baik dan indah ini kita pakai untuk tawasul, boleh. Karena Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna an asma'ih." Sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah dan maha tinggi. Fada'u biha, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama ini. Misalnya kita mengatakan, Allahumma antar razzaq, ya Allah Engkau maha memberi rizki, farzukni, maka berikanlah rizki itu kepadaku. Boleh. Ini namanya tawasul dengan nama Allah yang indah dan baik. Boleh juga tawasul dengan amalan soleh yang kita kerjakan. Itu boleh. Ya Allah, satu hari aku berbakti pada orang tuaku, maka sembuhkanlah penyakitku. Ya, kita mengambil perantara siapa? Perbuatan kita yang soleh, yaitu membantu misalkan orang tua atau yang lain. Maka boleh. Ini sebagaimana hadis para pemuda yang terjebak di dalam goa. Pintunya ketutup dengan batu besar, pintu goanya, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah satu di antara mereka bertawasul. Ya Allah, satu hari aku memeraskan susu dan untuk orang tuaku. Tetapi orang tuaku telah pergi. Maka susu ini disimpan. Kemudian ketika malam aku pulang, ternyata orang tuaku sudah tidur dan anak-anak membutuhkan susu. Maka aku tidak kasih susu itu buat anak-anak karena lebih mengutamakan orang tua. Setelah besok paginya orang tuanya bangun, dikasih minum susu, sementara anaknya belum minum susu. Kisah Ashabul Kahfi. Ya, orang yang terkurung dalam gua, bukan Ashabul Kahfi. Ya, kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Kemudian salah seorang di antara mereka yang terkurung dalam gua ini mengusulkan bagaimana kita tawasul dengan amalan kita. Ada yang menyebutkan tadi berbakti pada orang tua, ada yang menyebutkan yang lainnya. Sehingga Allah bukakan pintu gua tersebut dari batu besar yang menghalanginya.
Ini menunjukkan tawasul kepada amalan soleh yang kita lakukan boleh. Yang pertama yang dibolehkan tawasul dengan nama-nama Allah atau sifatnya, tawasul dengan amalan soleh kita yang baik. Kemudian boleh juga bertawasul menjadikan perantara doa kita dengan Allah melalui perantara orang-orang soleh yang belum meninggal. Ingat, yang belum meninggal. Orang-orang soleh yang belum meninggal boleh kita meminta pertolongan kepadanya untuk berdoa kepada Allah SWT dengan perantara dia. Ya. Tapi ingat, orang yang soleh yang belum meninggal. Kalau sudah meninggal walaupun soleh tidak boleh dijadikan tawasul. Allah a'lam. Kemudian ada pertanyaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang belum memahami sunnah? Kaum muslimin yang demikian Allah SWT mendapatkan hidayah sunnah ini sangat luar biasa. Dan tentu pun kita ingin orang tua kita pun ikut. Tapi terkadang kendala. Orang tua merasa tua, ya, tidak ingin digurui oleh anaknya. Maka Anda sebagai anak ketika akan menyampaikan kebenaran kepada orang tua harus sabar, cari celahnya. Celah saat makan, celah saat liburan. Nah, saat liburan orang tua diajak dikenalkan dengan sunnah. Yang terpenting dari itu adalah bagaimana Anda menampakkan akhlak yang baik di depan orang tua. Allah a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana ada muslim yang tidak sempat ikut aksi pada bela Islam? Apa hal tersebut cermin seorang mukmin? Apakah merokok cermin seorang mukmin seperti ketua titik jika merokok kiat menghindarinya Pak Ustadz? Nah, aksi yang tidak saya sebutkan, kalau kita tidak ikut apakah kita dosa? Jawabannya tidak, ya, tidak dosa. Karena ini bukan kewajiban dari Allah dan Rasul seperti jihad. Maka Anda ketika tidak ikut, Anda tidak dosa. Ada beberapa pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama, bolehkah kita berzikir tapi hanya di dalam hati saja? Kedua, bagaimana caranya menghilangkan sifat tergesa-gesa dalam diri kita? Nah, pertanyaan pertama, bolehkah kita berzikir tapi hanya dalam hati saja? Zikir, ya kalau maksudnya zikir berdoa itu harus terucap kalimat. Tidak mungkin dalam hati saja. Kenapa? Karena apa yang dalam hati itu tidak dihitung, tidak dianggap. Buktinya, kalau kita sholat ada kerentek ya dalam hati, ingat ini belum dimatikan kompornya atau pintu belum dikunci, tapi dalam hati nggak sampai terucap di dalam sholat, maka sholat Anda tetap sah karena apa yang dalam hati itu tidak dihukumi. Begitu juga dengan zikir, kalau Anda dalam hati itu tidak ada hukumnya, maka zikir itu harus terucap, tidak ya hanya dalam hati saja, tidak bisa. Nah, kemudian pertanyaan kedua, yaitu cara menghilangkan sifat tergesa-gesa. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu termasuk perbuatan siapa? Setan. Maka agar kita tidak tergesa-gesa dalam ibadah, sholat maunya cepat, ya kayak patas gitu, maka janganlah tergesa-gesa. Karena sholat tidak akan sah kalau dilakukan tergesa-gesa. Sholat itu harus apa? Khusyuk, ya, tumaknina, seperti itu. Bagaimana caranya agar kita tidak tergesa-gesa? Caranya Anda ingat bahwa Anda muslim, Anda bukan setan. Kalau setan apa sifatnya? Tergesa-gesa. Anda manusia, maka jangan sama mengikuti langkah setan. Nah ini agar kita tidak
tergesa-gesa dalam satu urusan. Pertanyaan berikutnya, dari hamba Allah di Cikarang, bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga kita yang masih awam mempermasalahkan akhlak saudara kita yang sudah hijrah atau buruk sekali pada keluarga kita yang masih awam? Bagaimana menjelaskan kepada keluarga kita yang masih awam mempermasalahkan akhlak saudara kita yang sudah hijrah? Kadang-kadang kita ada teman ya, dia akhlaknya kurang baik, ya, kemudian orang tua kita tidak suka. Maka Anda sebagai teman menasihati teman yang tidak disukai oleh orang tua Anda ini. Jangan sampai kita mendiamkan teman kita yang tidak disukai keluarga begitu saja. Tapi kita harus saling menasihati, saling mengisi, dan sebagainya. Allah a'lam. Baik, ada pertanyaan, apakah waktu umroh tidak ada tawaf wada? Tawaf wada dalam ibadah umroh, kalau Anda selesai umroh langsung keluar Mekah, maka tidak ada tawaf perpisahan. Tapi kalau Anda tinggal di Mekah 3 hari, maka tetap ada tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, Allah alam. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW yang berbunyi, umiran nasu an yakuna akhiru ahdi bil bait ila annahu yukhaffaf anil haidi. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, manusia diperintahkan agar akhir manasiknya adalah di Baitullah, maksudnya tawaf, baik haji maupun umrah. Kecuali hanya saja hal itu diberi keringanan bagi wanita haid. Wanita haid tidak wajib tawaf wada. Ya, sampai di sini para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah SWT dimanapun Anda berada. Akhirnya waktu juga misalkan kita, dan kita cukupkan pembacaan hadis Bulughul Maram sampai poin 2 hadis, dan insya Allah besok kita sambung kembali di kesempatan dan waktu yang sama. Maka kami harap untuk semuanya bersabar mengikuti kajian ini, karena kita sebentar lagi akan menyelesaikan Kitabul Jami' dari Bulughul Maram ini insyaallah ta'ala. Bab tersisa bab zikir dan doa. Ini bab yang terakhir, dan semoga bisa kita ambil manfaat dari pembacaan hadis-hadis Bulughul Maram yang dikumpulkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami'. Dan akhirnya kita mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.